Putra Sungkai. Lanjut. Kalau belum lunas cicilannya bisa aktif atau tidak. Untuk ini sebelum lunas belum bisa aktif Kak retinologi, karena jika memang ini harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa untuk digunakan seperti itu. Begitu ya Kak, retinologi. Jadi kalau mengikuti program rehab ini harus sampai lunas dulu baru status kepesertaannya aktif. Oke, dari Kak Puri nih, Kak, saya dari Mandiri bisa nggak ke PBI? Tentu saja bisa, tetapi ini harus melakukan beberapa tahap ya Kak Putri ya, Puri ya, mohon maaf. Ini berarti kita harus pengajuan atau pengusulannya di kantor kelurahan atau ke dinas sosial seperti itu. Oke, jadi bisa ya Kak Puri. Jadi kita harus mengusulkan dulu ke dinas sosial atau ke kantor kelurahan terlebih dahulu. Sama-sama Kak retinologi. Ya kalau mau cairin BPJS Ketenagakerjaan itu bagaimana ya Kak? Oh maaf Kak Ari, kami BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi tidak bisa untuk kami informasikan ya Kak Ari ya. Kalau mau cairin BPJS Ketenagakerjaan, tanyanya ke BPJS Tenaga Kak. Ini BPJS Kesehatan. Jadi mohon maaf. Ya, ada dari Bakso Pentol. Kak Bayu, masuk UGD RS tanggal 30 BPJS aktif, tanggal 1 dari pihak RS bilang BPJS nggak aktif, kok bisa gitu? Ini untuk BPJS-nya Kak Bakso Pentol, ini BPJS yang gratis atau bagaimana Kak? Ya Kak Bas Bentol ini pastikan dulu ya segmennya. Yang gratis ini kemungkinan ada penonaktifan dari pemerintah untuk kakak bisa untuk aktifkan kembali yang gratis. Kakak berarti usulkan ulang kembali atau reaktivasi, bisa pengereaktivasiin ke dinas sosial Kak. Tetapi jika memang ingin yang berbayar, berarti kakak bisa langsung ke kantor BPJS terdekatnya. Pada saat kita pengalihan sebelum 30 hari, dia bisa langsung dibayarkan ya Kak Bayu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu Kak Bakso Pentol. Kirain sama-sama BPJS, ya beda tapi Kak. Kami BPJS Kesehatan, yang itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi beda Kak. Hah? Ya nggak di Untuk keracunan MBG ini ditanggung ya Kak ya?
karena tidak disengaja seperti itu. Iya, Kak Putra. Putra. Kak, kok diam-diaman iya kan lagi nggak enak ini tenggorokannya, jadi hemat ngomong. Untuk Kak Sari, suami BPJS berbayar. Kak, aku BPJS yes. Kemarin punya aku ya yang nggak aktif. Kak, isnya bisa yang diaktifin lagi. Bisa Kak Sari, tetapi untuk Kak Sari boleh pengajuan ulang ya di kantor kelurahan seperti itu untuk diaktifkan kembali yang gratisnya. Tapi jika memang Kak Sari ingin didaftarkan yang berbayar, tentunya boleh menggunakan aplikasi Mobil JKN atau WhatsApp Pandawa, atau juga boleh ke kantor BPJS terdekatnya ya Kak Sari ya. Cara ganti HP di mobil JKN gimana ya Kak? Untuk mengubah nomor handphone bisa melalui WhatsApp Pandawa atau bisa langsung datang ke kantor BPJS kesehatan terdekatnya Kak Elis, seperti itu. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari si Kaliang. Kak, kalau jauh dari kantor gimana biar dapat pelayanan BPJS, Kak? Untuk pelayanan BPJS ini tentu saja tidak hanya bisa ke kantor BPJS terdekatnya, tetapi bisa menggunakan online ya. Pak, bisa menggunakan WhatsApp Pandawa atau juga boleh menggunakan aplikasi Mobil JKN seperti itu. Nah, jadi ada karena layanan online-nya ya. Ada juga bisa dihubungi call center 165 seperti itu. Seperti itu Kak Kaliang. Dari Kak Pis nih, cara pindah vaskes gimana ya Kak? Cara pindah vaskes ini tentunya boleh menggunakan WhatsApp Pandawa, tentunya menggunakan aplikasi Mobil JKN, atau juga datang langsung ke BPJS kesehatan terdekat. Itu ya Kak, bisa lewat Mobil JKN Pandawa atau call center 65 atau datang langsung ke kantor cabang. Kenapa nggak bisa dipakai di luar kota? KTHU kenapa nggak bisa dipakai di luar kota? Ini tentunya BPJS yang berbayar atau yang gratis ya Pak? Tentunya untuk jika memang gawat darurat atau sedang bertamu ke luar wilayah, tentunya bisa untuk digunakan selama dalam 1 bulan 3 kali kunjungan. Tapi setelah itu tidak bisa untuk digunakan lagi jika memang bertempat tinggalnya di luar kota ya Kak Bayu ya. Jadi harus dipindahkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi bisa dipakai di luar kota ya Kak ya. Maksimal 3 kali kunjungan dalam sebulan. Tapi kalau memang kita menetap di situnya lama itu, jadi kita pindahkan aja vaskesnya ke lokasi yang sekarang. Sekarang udah resign, itu gimana lanjutnya Kak? Biar Kak, kemarin BPJS-nya dari perusahaan sekarang udah resign. Itu gimana lanjutannya Kak? Biar masih bisa pakai BPJS kesehatan. Ini ada 2 pilihan juga ya Kak Ai. Yang pertama, kita bisa pengalihan ke segmen yang berbayar kembali, atau yang kedua bisa diajukan yang gratisnya. Untuk yang berbayar
berbeda. Tentunya ada beberapa pilihan, yaitu 3 pilihan kelas. Kelas 1 150.000 ya Kak Bayu ya. Kelas 2 ini 100.000, untuk kelas 3 35.000 seperti itu. Jadi ada 2 pilihan Kak yang bisa pindah ke yang mandiri atau pindah ke yang gratis. Iya, benar sekali. Untuk ada pertanyaan lagi dari Kak Leni. Kak, kalau pindah Vaskes gimana? Untuk perpindahan Vaskes tentunya bisa langsung datang ke BPJS terdekatnya, bisa menggunakan fitur menggunakan WhatsApp Pandawa atau menggunakan aplikasi Mobile JKN juga bisa untuk perpindahan Vaskes. Dari Kak Wiwin, Kak gimana cara aktifkan BPJS Mandiri yang sudah tidak aktif selama 2 tahun? Untuk cara gimana untuk aktif BPJS Mandirinya kan memang sudah yang berbayar ya Kak Wiwin ya. Jadi silakan untuk dibayarkan saja untuk tunggakannya. Setelah itu biasanya 30 menit kemudian setelah pembayaran atau selama 1 hari sudah bisa aktif dan bisa untuk digunakan seperti itu. Tetapi ini kami informasikan juga bahwasannya jika memang sudah dibayarkan tunggakannya, jika membayarkan tunggakan di hari ini ya Kak Bayu ya, jadi 45 hari ke depan setelah pembayaran itu ada namanya denda pelayanan jika dirawat inap di rumah sakit. Tetapi jika tidak dirawat inap di rumah sakit, ini tidak ada denda pelayanan seperti itu. Ya Kak Wiwin ya. Bisa dicairin nggak? Kalau untuk Kak Dewi Rosdini, ini mohon maaf ya Kak ya, untuk BPJS Kesehatan tidak ada sistem untuk pencairan. Untuk BPJS Kesehatan ini adanya sistem gotong royong, di mana jika kita dalam keadaan sehat, ini membantu yang sakit, tetapi yang sakit ini terbantu oleh kita yang sehat, seperti itu sistemnya. Kak anakku 4 tahun dulu dapat KIS, anak yang kedua baru lahir 3 bulan nggak dapat, bisa daftar. Untuk Kak Sari ini sebelumnya anaknya 4 tahun ya Kak Bayu ya, lahir dapat KIS atau yang gratis. Anak yang kedua ini baru lahir 3 bulan nggak dapat Kak, bisa didaftarin nggak ya Kak? Untuk Kak Sari ini di segmen yang gratis juga ya, yang PBIJK ini bisa untuk kita tambahkan sebelum 11 bulan. Jadi Kak Sari boleh ke kantor BPJS terdekatnya untuk ditambahkan untuk anaknya ya Kak Bayu ya, seperti itu. Tapi dicek mau dibayar nggak bisa Kak. Untuk Kak Wiwin ini sebelumnya memang masih tetap di segmen yang mohon maaf yang berbayar atau sudah teralihkan yang gratis Kak Wiwin? Ini boleh nanti pengecekan menggunakan WhatsApp Pandawa ya Kak Wiwin ya, untuk mengecek status kepesertaan, atau juga nanti boleh ke BPJS terdekatnya agar lebih jelas kita jelaskannya, seperti itu penjelasan. Ya, jadi dicek dulu Kak Wiwin ya status pertanyaannya sekarang. Untuk Kak Dewi kita berbeda ya Kak Dewi ya, kita BPJS Kesehatan, untuk BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan kami, seperti itu ya. Untuk Kak Wiwin pengecekannya menggunakan apa Kak Wiwin? Mohon maaf. Tetapi untuk pengecekannya biasanya menggunakan nomor kartu boleh, seperti itu. Tetapi jika memang tidak mengetahui nomor kartu, boleh dicek di WhatsApp Pandawa terlebih dahulu di info peserta, atau juga boleh langsung ke BPJS terdekatnya ya Kak Bayu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Soleh, bagaimana pindah dari yang dibayar oleh PT ke Mandiri? Tentunya bisa ya Kak Soleh ya. Untuk peralihan ini boleh kita langsung ke kantor BPJS terdekatnya, atau juga boleh menggunakan fitur-fitur online ya Kak Bayu ya, atau layanan online seperti WhatsApp Pandawa, atau juga bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN, seperti itu. Kak Indah ini bertanya Kak Bayu ya, BPJS daerah bisa nggak pindah ke PBI? Untuk BPJS daerah yang gratis ya Kak Indah, jika memang sudah yang gratis ini tidak apa-apa untuk digunakan untuk BPJS daerahnya. Tapi jika memang ingin mendapatkan PBI, boleh coba diusulkan di kantor kelurahan sesuai dengan domisilinya ya, seperti itu. Makasih sama-sama Kak Soleh.
Oke, mungkin untuk live kali ini cukup sampai di sini. Boleh di follow buat teman-teman semua biar nggak ketinggalan kalau ada live lagi. Mungkin minggu depan Next atau kita next time kita live lagi. ya. Kita akan rutin setiap minggu pasti live teman-teman. Jadi jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan. Mohon maaf yang tanya belum sempat terjawab ya, bisa join lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di live berikutnya.